Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sedang belajar di rumah, tetap semangat ya belajarnya. Yuk, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita di tema 1, subtema 1, kelas 3, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, apa saja jenis-jenis makhluk hidup itu? Yang pertama, manusia, yang kedua, tumbuhan, dan yang ketiga adalah hewan. Tahukah kamu kenapa batu, air, angin, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati anak-anak karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kira-kira apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi dua. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya, berjalan, berlari. Nah, yang kedua adalah bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat, contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Contoh cara bergerak, manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Nah, ciri yang kedua dari makhluk hidup adalah bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau disebut CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan yang berbeda anak-anak. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, alat pernafasan makhluk hidup, contohnya manusia bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernapas menggunakan insang. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel, sedangkan kecebong bernapas dengan menggunakan insang. Katak bernapas dengan menggunakan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah mengalami pertumbuhan. Nah, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.
Berikut adalah contoh pertumbuhan makhluk hidup. Contoh dari pertumbuhan ayam yang dimulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi anak ayam ya. Anak ayam kemudian dewasa menjadi ayam dewasa dan bertelur kembali. Yang selanjutnya, contoh yang kedua adalah contoh pertumbuhan makhluk hidup, yaitu kucing. Dari anak kucing, kemudian menjadi kucing muda, dan kemudian menjadi kucing dewasa. Nah, contoh yang ketiga adalah contoh pertumbuhan makhluk hidup berupa tumbuhan, dimulai dari biji, kecambah, kemudian tanaman muda, dan menjadi tanaman dewasa. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan dari berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup ada yang melahirkan, contohnya manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Dan juga ada yang bertelur, contohnya ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan, karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita. Nah, berikut adalah contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dan air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Contoh makanan makhluk hidup yang kedua, kambing dan sapi memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Ciri makhluk hidup yang keenam, yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda, anak-anak. Contoh rangsangan pada makhluk hidup. Pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Contoh rangsangan pada makhluk hidup yang kedua, pernahkah kalian melihat daun putri malu? Nah, daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Contoh rangsangan pada makhluk hidup yang ketiga, landak dan lipan akan menggulung badannya bila disentuh. Sebagai makhluk yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga teratur, serta selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Nah, anak-anakku yang hebat, untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi ini, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Tulis jawaban kalian di buku tulis kalian, kemudian foto jawaban kalian dan kirim ke Ustazah melalui WA Japri ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Nah, di rumah jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar ya. Dan jangan lupa kita selalu berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertatap muka dalam belajar ya anak-anak. Nah, sekian dari Ustazah. Semoga kalian dapat memahami materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.